Ya, pemirsa, kembali di Lunch Talk bersama Kapten Hanafi Herlim. Kapten Hanafi, boleh diceritakan sedikit nggak di dalam kokpit itu apa saja sih teknologinya? Tentunya ada banyak sekali ya, tapi mungkin secara sederhana. Apakah semuanya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seorang kapten dan co-pilot, khususnya saat menghadapi kondisi krusial saat penerbangan pesawat, Cap? Kokpit pesawat mutakhir untuk yang sekarang ini, saat-saat ini yang diterbangi oleh semua airline, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, itu pesawatnya relatif canggih semuanya. Rata-rata pesawat-pesawat baru semuanya. Kalau kita mau katakan pesawat itu sophisticated, completed, perfect, yaitu di mana ada computerized-nya. Sebelum kita berangkat kita setting semuanya alat-alat tersebut sehingga memudahkan pekerjaan kami sebagai pilot itu dalam hal step by step pekerjaan. Contohnya kalau zaman dulu pesawat itu kan semua serba konvensional. Pada saat kita mau take off, semua kita gunakan dengan manual, dan pada saat climbing semua settingnya juga kita lakukan dengan manual. Tapi untuk pesawat zaman sekarang, pada saat kita take off after airborne sekian feet, kita sudah bisa pasang autopilot dan pesawat itu sudah terbang dengan sendirinya. Bahkan sampai dia climbing, cruising, descent, landing, mendarat, itu semua bisa dengan sendirinya dengan autopilot. Saking canggihnya untuk zaman sekarang. Jadi Anda yang sudah puluhan tahun berada di industri penerbangan, Anda juga mengiringi dan melihat evolusi teknologi itu sendiri ya? Bisa dikatakan dari yang susah banget tadi jadi pilot, mungkin sekarang sedikit dipermudah. Ya, betul. Pesawat sekarang ini lebih cenderung memudahkan pekerjaan pilot. Artinya beban pilot itu menjadi stresnya menjadi berkurang dengan teknologi pesawat saat ini. Dan kalau kita lihat Airbus A320-200 ya, ini pesawat yang baru dan sangat canggih sekali seperti itu ya. Jadi kalau misalkan sampai terjadi sesuatu yang tragedi, kita lihat akhir tahun kemarin, ini artinya sesuatu yang buruk terjadi di atas sana ya, sampai satu autopilotnya tidak bisa menghandle, dan yang kedua pilot dengan jam terbang yang sangat tinggi, kemudian juga tidak bisa memanuver keluar dari situasi itu, begitu. Cap. Sampai saat ini kan kita belum tahu ya kejadian yang sesungguhnya itu seperti apa. Sebelum black box tersebut dibuka, kalau misalnya sudah ditemukan, kita tunggu sampai dibuka, dan ada pihak yang berwenang, yang berwajib untuk membuka black box tersebut, di mana di dalam black box itu kan ada CVR, yaitu Cockpit Voice Recorder, FDR, Flight Data Recorder, di mana nanti akan diungkap semuanya, akan terbuka semuanya, terkuak pembicaraan, kejadian, posisi, altitude, speed, heading. Apa yang terjadi di saat? Apa yang terjadi pada saat itu akan ketahuan semuanya. Tentunya ini semua di industri penerbangan juga sama penasarannya ya, dan penting sekali KNKT untuk menemukan. Karena hal tersebut yang kita harapkan kalau sudah terbuka dan sudah di-share kepada kita semuanya, dengan harapan jangan sampai terjadi lagi minimal hal yang sama seperti itu. Jadi ini buat pelajaran buat kami semuanya, karena ini bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja. Ini kita sudah ada video mengenai kondisi dalam kokpit yang bisa kita lihat ini, Kapten. Mungkin yang berbeda, ini Boeing, bukan tipe 320-200 seperti QZ8501. Nah, ini kondisi saat akan landing ya, Cap ya? Nah, kondisi seperti ini tergolong cuaca cerah atau seperti apa? Sangat cerah. Apa yang dikoordinasikan antara pilot dan co-pilot saat situasi seperti ini? Kalau situasi seperti ini, kita hanya watch and see. Ya, karena semuanya berjalan dengan normal, sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita inginkan. Jadi kita hanya watch and see. Apabila terjadi penyimpangan, terjadi kerusakan, kita siap untuk men-take over. Seperti itu. Tapi semuanya running well seperti ini, kita hanya melihat saja. Tadi Anda sempat katakan pernah melakukan bukan emergency landing, tidak jadi landing karena cuacanya kurang buruk. Baik. Jadi kalau kita mau landing itu sebagai pilot dan co-pilot, Anda mengandalkan pandangan mata ya? Tentu. Untuk mengira-ngira, karena kalau sudah di atas itu kan semuanya pakai radar ya. Karena kan kalau kita nyetir mobil kita masih bisa tuh kira-kira spasi ya. Tapi kalau pesawat kan tentunya intuisi juga sangat intuisi nggak bisa dong ya, Cap ya. Tetap biar bagaimanapun juga, baik take off maupun landing,
kita menggunakan pandangan mata kita untuk melihat runway. Jadi kita nggak akan mungkin meraba-raba. Kita berani landing karena kita yakin kita melihat landasan. Kalau kita nggak bisa melihat landasan, kita nggak berani untuk mendarat. Oke, baik. Putusan kita adalah lari. Nah, di kondisi kita kembali lagi ke QZ8501 dan kondisi Kapten Irianto yang menghindari awan cumulonimbus seperti itu. Semua kapten pesawat sudah punya seperti proses SOP sendiri. Jika menghadapi kondisi seperti itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah avoid seperti itu. Seperti apa lagi, Cap? Avoid itu adalah jalan yang terbaik. Karena kita tidak bisa melawan alam yang ganas seperti itu. Di luar dengan kondisi awan yang aktif, penuh petir, ada istilahnya updraft, downdraft, pesawat bisa tiba-tiba terangkat sekian ribu feet atau didorong ke bawah sekian ribu feet dan dihentakkan, dibanting-banting seperti itu, sangat parah sekali. Karena di dalam radar itu kita bisa lihat kondisi cuaca yang terjelek sekalipun kita bisa tahu. Jadi yang jalan terbaik itu adalah menghindar. Kalau menghindar itu tidak ada jalan lain, there is no way out, terpaksa kita harus tembus dengan cara kita mengurangi kecepatan. Sebelum kita lakukan itu, kita sudah pasang fasten seat belt on supaya penumpang sudah siap dengan menggunakan tali pengikat kursinya. Pada saat dia masuk cuaca yang buruk seperti tadi, dia tidak akan mungkin lepas dari kursinya, karena itu bisa terjadi. Orang yang sedang duduk bisa lepas dari kursi, bisa mental. Itu juga satu hal lagi ya, kadang-kadang kita kalau sudah di atas karena penerbangannya panjang, melupakan berapa belas jam, kadang-kadang kita tidur, kita bangun, udah nyala fasten seat belt on-nya dan diumumkan, kita suka nggak dengerin gitu sebagai penumpang. Nah itu tadi Kapten sempat menyebutkan avoid adalah hal utama yang harus dilakukan. Itu yang terbaik. Dan pastinya tetap harus ada komunikasi dengan pihak ATC. Nah biasanya berapa lama itu bisa ada komunikasi itu direspon? Karena perpindahan ketinggian kan juga perlu persetujuan, dan harus ada mengingat edisi kita juga sudah sangat padat. Perpindahan ketinggian, perubahan arah, itu kita harus koordinasikan dan harus report kepada ATC atau pada menara. Sebelum kita lakukan hal itu, kita minta bahwa tentu kita sudah tahu dong jarak di depan itu berapa mil atau berapa menit ke depan kita akan masuk ke dalam cuaca tersebut. Lalu kita harus menghindar ke kiri atau ke kanan. Sebelum hal tersebut kita lakukan, kita sudah minta kepada menara bahwa kita minta heading atau arah ke kanan atau ke kiri sekian derajat atau sekian mil keluar dari jalur kita. Karena jalur kita itu dimiliki oleh semua penerbangan. Jalur itu satu, tapi dimiliki oleh semua orang, baik yang ke sana maupun yang kembali. Makanya harus minta izin dulu. Harus minta izin. Kalau ATC-nya sendiri sudah padat, seperti tadi Kapten juga sudah share, kita memang crowded gitu penerbangannya. Gimana tuh, Pernah nggak Kapten minta perubahan arah dari flight plan yang original, tapi terus harus menunggu? Biasanya dikasih. Kita tinggal tunggu antrian. Pada saat jeda atau kosong, tidak ada yang calling, kita masuk. Pada saat itu juga dijawab oleh ATC bahwa kita request untuk avoid ke kiri atau ke kanan. Beliau pasti kasih. Karena apa? Karena yang mengetahui kondisi langsung itu adalah kita. Kita membutuhkan hal seperti ini. Dan ATC itu hanya mengizinkan, oke silahkan, berapa jauh, berapa lama keluar dari jalur tersebut. Dia perlu tahu. Berarti tetap harus ada koordinasi dan dari pihak ATC juga mendengarkan, mempercayai dari pandangan dari Kapten. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan perbincangan ini, Kapten, setelah jeda berikut. Pemirsa tetaplah di Lunch Talk, kami segera kembali.